Oke, kita buka ya. Jadi apa yang dibilang Ali Farasman soal soal current and future challenge, kemudian concern ya. Ini kita diskusi sambil ya teman-teman langsung menambahkan nggak masalah, langsung bersuara nggak masalah ya. Nah ini yang dibilang dari Ali Farasman. Kok ini, five ini, saya salah nulis nih. Five major challenge di public administration by Ali Farasman. Yang pertama, jadi banyak banget yang menyebut soal liberalisme, globalisasi ekonomi ya. Ya memang tantangan yang pertama adalah globalisasi yang sifatnya predatory ya. Jadi globalisasi yang malah tidak mendukung tujuan pembangunan global, tetapi yang mendukung privatisasi, komersialisasi yang menimbulkan banyak kesenjangan dan sebagainya. Nanti kita bahas ya. Kemudian yang kedua adalah kegagalan institusi. Kegagalan institusi di sini adalah kegagalan institusi terkait beberapa masalah yang sebenarnya tadi sudah kalian bahas terkait penyediaan kebutuhan pokok, kemudian pemberian layanan yang prima, kemudian ada masalah-masalah lingkungan baru, ya. Kemudian yang ketiga, poverty of public administration as an intellectual enterprise. Jadi di sini adalah kegagalan administrasi publik sebagai ini ya, beberapa kegagalan administrasi publik terutama dalam hal bagaimana mereka mentransformasi disiplin mereka ya. Jadi saya kira kekakuan di ilmu administrasi itu harus segera berkembang, harus segera diatasi, dan juga kita juga harus memeluk, menurut saya harus memeluk banyak multi perspektif ya. Jadi kita nggak bisa untuk hanya mengandalkan keilmuan administrasi aja, tapi kita juga harus berkolaborasi dengan disiplin ilmu yang lain sehingga tata kelola pemerintahan itu bisa lebih diimprovisasi. Yang keempat adalah tentu kita belajar dari kesuksesan ilmu administrasi publik itu sendiri, terutama nanti kita bahas di era feudalisme. Dan yang terakhir isu teknologi. Tapi teknologi yang seperti apa yang kita bahas dalam isu ini nanti kita paparkan ya. Oke, yang pertama concernnya dulu. Concernnya, jadi ini adalah beberapa concern terkait administrasi publik yang bisa teman-teman nanti catat ya. Nah nanti concern ini bisa nanti teman-teman masukkan dalam pembahasan kalau misalkan kalian membuat sebuah penelitian, membuat tugas akhir, atau Anda mengikuti kompetisi itu bisa dimasukkan di sini. Nah konsentrasi di sini itu terkait hal apa aja? Yang pertama terkait legal dan juga konstitusional. Apa aja itu pembahasannya? Pembahasannya itu di dalamnya adalah misalkan implementasi dari produk hukum, kemudian proses legislasi, proses penentuan formulasi kebijakan, kemudian proses politik dalamnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah konstitusional. Dalam arti ini itu juga bagaimana kita bisa melindungi ya fondasi-fondasi konstitusi yang ada di berbagai negara yang berbeda-beda ya. Baik itu melalui cara-cara yang demokratis, cara-cara sipil, atau di sini ada terkait keterlibatan militer. Jadi kalau kalian ini saya kira di prodi AN ya, saya kira skripsi kita penelitian itu masih sedikit sekali membahas soal aparatur negara yang bukan sipil, terutama TNI, Polri itu saya kira sangat sedikit sekali yang membahas skripsi tersebut. Jadi kalau Anda mau berpikir untuk meneliti tentang kepolisian, tentang militer itu bisa sekali, karena itu juga merupakan bagian dari administrasi publik. Oke. Berikutnya adalah terkait manajerial ya, sifatnya yang lebih, saya kira di sini lebih ke organisasional, lebih ke manajerial ya. Apa aja yang dibahas di dalamnya itu bagaimana pengelolaan institusi, bagaimana spesialis ya, bagaimana kerjasama dengan sektor privat, bagaimana dengan beberapa fitur-fitur dalam organisasi publik atau manajemen. Ya, jadi di sini banyak juga disiplin-disiplin ilmu terkait manajemen, terkait organisasi ya, dan juga menutup kemungkinan untuk melakukan kolaborasi dengan ilmu lain, misalkan ilmuwan soal psikologi ya. Jadi buat kebijakan juga berbasis pada psikologi masyarakat. Misalkan seperti kemarin ya, saya kira semua pada nonton ini ya, kebijakan negara soal bagaimana mudik ya, atau pulang kampung. Nah, itu beda atau nggak beda, tapi di situ pertimbangan dari presiden untuk melarang mudik itu salah satunya juga
itu bisa dikontrol. Jadi supaya tidak menimbulkan keresahan, supaya tidak menimbulkan membludaknya tiba-tiba perpindahan penduduk dari Jabodetabek ke daerah lain, itu mereka mempertimbangkan aspek psikologi. Ya. Jadi banyak sekali di sini pengelolaan organisasi yang bisa dimasukkan. Jadi kalau Anda besok meneliti soal pengelolaan institusi, pengelolaan organisasi, ya itu juga bisa masuk dalam ranah administrasi publik. Next, itu adalah aspek political, ya, baik itu politik domestik atau politik internasional. Jadi di sini juga masih sangat sedikit sekali. Ini saya paparkan ke adik-adik sekalian. Kenapa? Karena saya pengen nanti Anda sudah ketika nanti mempunyai angan untuk membuat tugas akhir, ya, saya kira sudah mulai terpikirkan mulai sekarang, karena di sini teman-teman juga akan mengambil proposal juga dalam waktu dekat, semester lagi, ya. Itu teman-teman bisa juga mengambil aspek politik. Misalkan aspek politik apa? Aspek politik domestik, ya, domestic political maneuvers, misalkan tadi pembentukan institusi baru, ya, kita ngambil trustee sama agensi. Itu juga ada aspek politik yang bisa dibahas di dalam pembahasan riset kalian, ya. Kemudian international diplomasi, ya, kebijakan kita, ya. Jadi enaknya dalam administrasi publik itu, saya kira Anda itu bisa meneliti tentang terkait apapun, karena kalau kita pikir-pikir, administrasi publik itu kan mengatur sesuatu yang menjadi urusan publik, dan urusan publik itu banyak sekali, ya. Misalkan dalam hal international relations, apa kebijakan yang itu sangat tergantung pada kebijakan luar negeri kita, misalkan perdagangan. Nah, itu bisa dibahas juga. Ini masih sedikit ininya. Bahkan saya bisa bilang bahwa kalau Anda mau skripsi ngambil topik yang mungkin banyak dibahas di studi hubungan internasional, itu juga bisa. Ya, kenapa kok bisa, ya? Karena saya kira itu masih menyangkut urusan publik juga. Karena apapun yang kita nikmati sekarang, ya, kita menikmati fasilitas telekonferensi ini, itu semuanya ada yang ngatur, ada kebijakannya, ya. Bahkan saya kira urusan luar negeri seperti bagaimana prosedur penanganan masyarakat asing terkait COVID-19, kemudian bea cukai, itu juga international relations ada kaitan dengan policy. Jadi itu bisa masuk dalam proses pembahasan administrasi publik. Oke, yang keempat ini adalah hubungan antar lembaga pemerintah, intergovernmental. Jadi saya kira dibahas juga sama kelompok juga, ya, soal konflik antar institusi, misalkan polisi sama KPK juga masuk di sini. Nah, kemudian di sini concern-nya mungkin lebih pada sekarang bagaimana kita menghadapi tantangan global. Tantangan global itu ciri khasnya seperti apa? Adalah tantangan yang saya kira itu melibatkan banyak aktor-aktor tidak hanya di satu negara, tapi banyak negara. Misalkan soal COVID-19, ini masalah global, climate change, kemudian ini migrasi, ya. Kita saat ini juga masih tinggi angka imigran juga, ya. Misalkan mereka yang dari Syria itu juga masuk ke dalam urusan administrasi publik. Oke, kita bahas challenge-nya, ya. Yang pertama soal globalisasi predatory. Kenapa kok ini masuk dalam pembahasan yang tantangan? Karena globalisasi yang kita harapkan untuk meningkatkan kooperasi antar negara, kita yang meningkatkan perdamaian, itu tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Karena beberapa agenda, misalkan di korporatisasi, ya, komersialisasi, privatisasi, itu ada kesamaan dari ketiga mereka ini, yang mana itu mereka berusaha untuk mencoba untuk mengurangi pengaruh negara atau state irrelevant. Jadi mereka berusaha untuk mengurangi intervensi negara, intervensi pemerintah, agar perdagangan menjadi semakin bebas. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya ketika kapitalisme korporasi ini dilakukan, itu bisa mengancam demokrasi, bisa mengancam public interest. Kenapa? Karena di sini urusan publik juga semakin blur, ya, saya kira, ya. Jadi kapitalisme corporation yang membuat yang tidak sesuai
malah membuat nest property ya. Kemarin kayaknya teman-teman di teori bangunan yang masuk kelas saya, di kelas itu banyak kita bahas juga ya soal bagaimana ya memang angka kemiskinan kita sudah turun ya, tetapi angka kemiskinan itu masih berada di sekitar angka kurang lebih 10%. 10% kalikan dengan 7 miliar. Berapa di dunia yang sekarang masih banyak ya. Kemudian yang nggak bisa dipungkiri juga soal inequality ya, jurang antara pendapatan yang sangat drastis ya, berbeda drastis, yang itu malah membuat banyak pihak, terutama negara-negara yang punya kuasa lebih itu untuk melakukan intervensi perdagangan di negara-negara yang saya kira income-nya masih rendah atau menengah. Ya, jadi kenapa alasan mereka untuk meningkatkan menambah pabrik di luar negeri ya, mereka berusaha untuk membangun sebuah pabrik baru yang itu karena yang pertama kekuatan regulasinya tidak seberapa dan tenaga kerjanya murah. Yang itu yang pertama mereka juga melanggar hak asasi manusia, mereka melanggar ini juga aspek-aspek lingkungan hidup ya. Jadi itu yang disebut sebagai predatory globalization. Nah ini dia. Nah, apa sih predatory globalization? Itu konsepnya adalah bagaimana sebuah perilaku serakah dari korporasi global yang sebenarnya tujuan globalisasi itu kan baik ya, untuk meningkatkan kooperasi internasional, untuk meningkatkan perdamaian, untuk saling mengoneksikan antar negara, antar penduduk ya. Itu dilakukan dengan niat yang keliru, niat yang saya kira itu berfokus hanya pada urusan profit mereka saja ya. Nah, urusan profit ini ternyata juga tidak membuat orang yang bekerja di perusahaan multinational company tadi, terutama para buruh ya, itu mendapatkan kesejahteraan, karena banyak juga mereka yang dilanggar haknya ya, upahnya tidak layak, kemudian jam kerjanya tidak beraturan, belum lagi terkait insiden keselamatan kerja yang itu juga membuat mereka sampai meninggal juga ya, bahkan ketika mereka cedera pun tidak ada kompensasinya. Itu banyak terjadi misalkan di dunia fashion ya. Kemudian salah satu dampak terbesar dari globalisasi itu adalah perubahan iklim ya, terutama bagaimana lingkungan itu semakin tahun itu semakin terdegradasi ya, terdegradasi dalam hal sampah, dalam hal pengolahan plastik, dalam hal komisi CO2 ya, yang makin lama itu makin gawat saya kira. Bahkan banyak juga sekarang argumen yang mengatakan mungkin penyakit SARS-CoV-2 ini disebabkan karena habitat dari hewan lalat itu terganggu, sehingga mereka bisa sampai keluar ya dan bisa menulari manusia. Ya, jadi tantangan globalisasi sekarang itu bukan hanya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin secara global yang saya kira masih tetap banyak hingga sekarang, tetapi juga bagaimana untuk membuat planet kita tetap hidup. Jadi harus ada aspek gain ekonomi di sana, dan itu siapa yang bisa menentukan aktor yang memiliki pengaruh untuk mengubah semua itu? Tentu aktor administrasi publik ya, karena kita yang menentukan regulasi, kita yang implementasikan kebijakan, dan kita yang punya power untuk menentukan what can and cannot be done in one country ya. Kemudian ini dia tujuan mereka juga salah satunya untuk membuat perdagangan semakin open risk, no rules of the game. Jadi tidak ada keadilan sosial di dalamnya, tidak ada fair trade di dalamnya. Oke. Kemudian bagaimana globalisasi itu memberikan dampak pada sisi publik? Yang pertama, banyak pemain global, pemain ekonomi global itu yang malah mengontrol bagaimana negara untuk melakukan regulasi ya. Saya kira undang-undang kita baik yang bersifat sudah dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk RUU itu banyak sekali intervensi dari pemain internasional, terutama untuk urusan investasi, terutama untuk urusan kesejahteraan tenaga kerja ya. Karena mindsetnya adalah untuk menghasilkan profit yang murah dan untuk mencari pasar
yang prospek, ya tentu pasar yang prospek itu adalah Indonesia yang memiliki penduduk terbesar keempat di dunia. Kemudian salah satu efek globalisasi adalah taking over the public sector via sweeping privatization and delegitimation of public administration. Jadi ada juga sebuah strategi yang dilakukan untuk mengintervensi layanan publik yang ada. Jadi layanan publik itu kan banyak juga yang dilakukan secara monopoli ya, misalkan terkait air, terkait listrik dan sebagainya. Ada juga wacana dari pemain-pemain global yang kapitalistik itu menggunakan wacana supaya semakin banyak intervensi terkait kebutuhan dasar penduduk itu yang bisa dimasuki oleh pemain-pemain baru. Nah, situ ya. Kemudian ada juga shrinking the public sphere and degrading the state and public institution into coercive social control politic of security administration. Maksudnya adalah tantangan global itu juga semakin menentukan beberapa negara untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang koersif atau yang keras ya. Misalkan kebijakan militer ya. Bahkan sekarang saya meyakini beberapa negara di dunia itu militernya atau aktor senjatanya itu juga banyak dikontrol oleh pemain global ya. Saya kira itu banyak terjadi ya, terutama kalau itu menyangkut kepentingan dari multinational company atau natural resources yang ada di negara tersebut. Kemudian diminishing the possibilities for democracy and human rights ya. Kenapa kok melemahkan demokrasi ya? Ini dilihat konteksnya dulu sih. Jadi kita melihat bagaimana sebenarnya intervensi yang dilakukan. Demokrasi itu kan sesuatu yang memungkinkan kita untuk menuntut hak kita, menuntut terkait kebutuhan dasar kita, menuntut terkait public goods yang kita miliki ya. Yang itu tentu menjadi sebuah hak yang harus kita dapatkan dari pemerintah yang ada. Nah, itu bisa diintervensi dengan pemain-pemain global. Saya kira kalau tadi yang niatnya untuk meningkatkan profit ya, jadi ada banyak subsidi-subsidi dari negara itu yang bisa berkurang untuk bisa diberikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian tantangan yang kedua adalah institutional failures ya. Jadi gini, argumen dalam administrasi publik itu salah satunya menunjukkan bahwa kalau misalkan ada masalah yang genting, ya, ada masalah di masyarakat, itu ketika masalah itu terus-terusan terjadi, tidak ada penanganan, maka itu bisa disebut sebagai institutional failure atau kegagalan lembaga dalam merespon kondisi-kondisi yang berada di masyarakat. Ya. Nah, kondisi-kondisi tersebut apa saja? Jadi bisa dibilang bahwa kalau lembaga tadi itu benar-benar sesuai yang saya paparkan tadi di konstitusi kita ya, di UUD NRI 45, maka di situ disebutkan bahwa negara itu mengatur agar semua orang itu mendapatkan kesempatan, semua orang mendapatkan kesejahteraan ya. Cuma terkait keberpihakan dari memimpin politik itu bisa berbeda. Dan di sini kita melihat institusi yang berhasil itu adalah institusi yang bisa tadi disebutkan oleh beberapa teman-teman ya, adalah institusi yang bisa memberikan pelayanan secara transparan, secara akuntabel, secara inklusif ya. Yang itu ujung-ujungnya akan meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat yang lebih baik, penyediaan lapangan kerja. Jadi penyediaan lapangan kerja ini bukan hanya administrasi publik merupakan salah satu yang berpengaruh ya, karena ketersediaan lapangan kerja ini tergantung regulasi yang ada kan ya. Jadi apapun yang kita rasakan itu saya kira semuanya tergantung dari apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah ya. Kebijakan itu kan seperti itu ya. Jadi tidak melakukan kebijakan, melakukan juga kebijakan ya. Kalau ada misalkan gini, saya ngasih contoh nih. Misalkan kalau kita melihat situasi beberapa bulan yang lalu terkait asap ya, asap di Kalimantan. Nah, asap Kalimantan ini bukan hanya ditimbulkan oleh sampah nature atau sampah alamiah yang terkait fenomena alam, tetapi itu juga disebabkan karena kelembagaan
Kok bisa karena kelembagaan? Ya, yang pertama, asap itu terjadi karena kebakaran, adanya eksploitasi sumber daya alam yang luar biasa di Kalimantan. Nah, itu kan pasti ada perusahaan yang bermain di sana. Ada beberapa uh, ini ya aktor-aktor kapitalisme yang bermain di sana yang tidak mementingkan standar, tidak mementingkan proporsi dari keberlanjutan lingkungan. Nah, itu kan salah satu kegagalan dari lembaga juga. Eksistensi sebuah perusahaan atau eksistensi sebuah lembaga itu ada karena ya memang ada perizinannya. Jadi itu yang disebut sebagai seller. Jadi kegagalan institusi dalam mengelola publik itu akan menimbulkan banyak masalah ya, termasuk masalah yang saat ini kita hadapi juga ya, COVID-19. Itu membuktikan apa? Membuktikan yang pertama, banyak negara di dunia saya tidak cukup menginvestasikan anggaran yang cukup untuk menyediakan health facilities atau asuransi kesehatan bagi masyarakat ya. Jadi banyak sekali gitu ya. Kemudian healthcare tadi kita bahas ya, education. Nah, balance in government and market institution has resulted in the loss of citizen trust in both. Ya, jadi kegagalan pemerintah itu seringkali diwujudkan terlihatnya itu seperti apa? Terlihatnya ketika masyarakat semakin tidak percaya dengan pemerintah ya. Bisa karena penanganan yang tidak sesuai, bisa karena ini ya. Bahkan saya kira banyaknya masyarakat, saya baca berita masyarakat yang sekarang tinggal di luar negeri itu memilih untuk tidak pulang ke Indonesia di situasi COVID-19 ini. Salah satu alasannya adalah karena mereka merasa lebih aman di luar negeri daripada mereka harus pulang ke Indonesia. Itu bukti bahwa citizen tidak percaya dengan pemerintah kita ya. Terlebih isu-isu seperti sekarang itu banyak mereka-mereka juga yang terkena kasus positif itu memilih berobat keluar ya, mencari alternatif keluar. Itu bukti bahwa kita tidak banyak masyarakat yang tidak percaya pada pemerintah sehingga mereka memiliki alternatif untuk mencari lain lain. Komisi ada pertanyaan nggak? Oke, ini kondisi yang menyebabkan institutional failure. Apa yang menyebabkan kondisi masyarakat tidak percaya sama pemerintah ya. Yang pertama terkait pengangguran yang sangat banyak ya. Sekarang kalau kita pikir-pikir ya, kenapa kok orang sangat, kalau di Surabaya sih, saya nggak tahu kalian ada di mana. Cuman kalau di Surabaya saya kira masih banyak ya orang yang berkeliaran itu ya mungkin karena salah satunya adalah ketidakpastian soal bagaimana kesadaran mereka akan ditanggulangi oleh pemerintah sama ketika masa physical distancing. Ya, ini masa-masa sulit yang mana jangankan orang yang bekerja harian, orang pegawai negeri pun mungkin akan kesulitan ya, karena dengan bekerja di rumah maka mungkin insentif atau mungkin soal kinerja mereka juga itu tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari ya. Kemudian crippled economy secure poverty ya, situasi ekonomi yang buruk, banyak kemiskinan ya, kemiskinan masih tinggi. Kemudian utang negara yang sangat besar sehingga tidak menimbulkan ketidakpercayaan pada rasio mata uang kita ya. Kemudian rising prices of goods and services ini ya, ini bukti bahwa kalau misalkan terjadi krisis, saya kira fenomena mahalnya kebutuhan medis itu menjadi sesuatu yang sangat disayangkan karena itu berarti negara gagal untuk mengintervensi sektor produksi alat kesehatan sehingga banyak pemain-pemain yang di sana justru memanfaatkan situasi dengan meningkatkan harga yang semestinya itu adalah kebutuhan yang sangat esensial. Kemudian tracking opportunities ya, jadi semakin institusi yang berhasil perusahaan institusi yang bisa membuat warga negaranya menjadi punya kapasitas, memiliki banyak uang untuk mereka berkembang ya, baik itu melalui layanan yang itu dibiayai oleh pemerintah, misalkan pendidikan, pelatihan ya. Kemudian military dan sekuritisasi
Jadi surveillance kalau di wacana partisipasi publik yang pro dengan demokrasi, saya kira justru kebijakan yang sifatnya koersif itu bukti bahwa negara gagal dalam mengelola pelayanan publik. Ya. Dengan militerisasi ya, itu juga menunjukkan bahwa mungkin aktor-aktor elit di dalam sebuah negara itu belum, ini juga saya kira masih banyak elit-elit yang di sana itu tidak sesuai dengan ekspertis yang mereka miliki ya. Saya kira sampai hari ini pun banyak sekali negara-negara dunia yang mana banyak jajaran pemerintahannya itu berasal dari militer, yang mana ditengarai itu banyak menimbulkan kecewaan di publik ya, karena tidak sesuai dengan kompetensi yang dia miliki ya. Kemudian property of public administration ini ya, ini dari segi keilmuan. Jadi di sini kegagalan dari property of public administration ini salah satunya adalah karena objektifikasi dan subjektifikasi. Nah, objektifikasi ini terjadi ketika pemerintah itu melihat segala hal terkait masyarakat, terkait objek-objek yang menjadi target program pemerintah itu malah dilihat sebagai bukan sebagai orang yang harus diberikan layanan, tetapi lebih pada bagaimana mereka melihat masyarakat tadi itu dari segi peluang untuk menciptakan profit ya. Justru pemerintahnya itu saya kira malah cenderung lebih kapitalistik ya. Jadi surfingnya itu bukan surfing untuk ini ya, surfing untuk giving greater good buat publik, tapi lebih pada mencari posisi untuk keuntungan pribadi. Saya kira tadi beberapa teman-teman juga bahas ya terkait etika para aparatur kita ya. Kemudian subjektifikasi ya, bagaimana fokusnya pada komoditas market organisasi ya, yang mana ini membuat saya kira NPM itu banyak sekali kelemahan ya, NPM yang kita bahas di pertemuan ke minggu yang lalu ya, karena di sini NPM itu melihat masyarakat itu sebagai subjek konsumen daripada warga negara ya, sehingga mereka melihat ya bahwa semakin orang butuh maka di situ semakin banyak peluang yang bisa ditimbulkan, yaitu bisa menghasilkan profit. Nah, teknologi tadi banyak yang bahas ya. Cuma pembahasan di sini saya lebih tekankan pada aspek demokrasi ya. Jadi teknologi itu dia bisa sebagai enabler atau destroyer. Enablernya apa? Jadi bisa sebagai enabler demokrasi atau destroyer of demokrasi. Kenapa kok seperti itu? Karena tadi ya saya pernah bilang kayaknya bahwa dengan adanya teknologi itu kita bisa menjadi bangsa yang demokratis ya, kita bisa menjadi bangsa yang bisa untuk mengajukan pendapat itu juga bisa dengan lebih mudah. Tapi kalau destroyer of demokrasi itu kita pemerintah atau aparat yang memanfaatkan teknologi itu memanfaatkan fitur-fitur yang ada untuk malah mengawasi masyarakatnya ya, memberikan penekanan yang represif terhadap mereka, misalkan surveillance ya. Nah sekarang ini sekarang kan sedang banyak muncul wacana ya bagaimana mengatasi pandemi ini dengan memanfaatkan teknologi ya, manfaatan teknologi yang itu salah satu usulannya adalah mengaktifkan segala bentuk GPS warga negara untuk melihat status mereka ya, baik itu status PDP atau status PDP atau status positif. Nah, di situ saya kira itu ada positifnya, yang mana kita bisa mengawasi orang-orang yang ini ya, orang-orang yang terkena dampak COVID ya. Tapi satu sisi apabila dibiarkan terus menerus ya, dan itu apakah setelah pandemi itu masih disurveillance oleh pemerintahnya, saya kira itu
kita akan masuk ke era digital dictatorship ya, di mana setiap pergerakan warga negara itu diketahui oleh negara ya. Jadi Anda mau kemana itu bisa diketahui, Anda mau beli apa itu bisa diketahui. Jadi Anda tidak punya kebebasan sipil untuk kemudian berinteraksi atau beraktivitas di ruang publik. Karena segala aktivitas yang Anda lakukan itu semuanya under surveillance. Maka di sini bisa dibilang memang at one side teknologi itu memberikan kita sebuah peluang-peluang yang luar biasa, peluang ekonomi ya, peluang sosial, peluang untuk melihat budaya-budaya yang lain, tapi teknologi juga bisa sangat represif ya. Teknologi yang represif itu adalah teknologi yang saya kira tidak memberikan kebebasan warga negaranya untuk berpendapat, untuk kemudian saling melakukan check and balance terkait pemerintahan ya. Bahkan kasus yang terjadi kemarin terkait peneliti yang ditangkap itu juga salah satu bentuk represi juga. Jadi karena memiliki kuasa teknologi ya, mereka membuat kuasanya itu akan orang lain yang melakukan, padahal itu saya kira ada maksud di balik itu, ada maksud kepentingan politik dari orang yang kemudian men-setting ya, agar seorang itu membroadcast pesan yang tidak disadari dirinya. Ya, itu bisa dilakukan ya, karena sekarang saya kira di negara ini negara itu punya kuasa untuk menentukan apa yang bisa masuk dan apa yang tidak ya, karena kita yang mengatur, pemerintah itu yang mengatur ya. Kita lihat misalkan seperti Tiongkok itu nggak semua media sosial itu bisa diakses di sana loh, karena mereka ini memang membatasi ya, sebagai negara yang sangat melakukan surveillance pada warga negaranya, mereka sangat membatasi kebebasan berpendapat. Bahkan untuk media sosial atau fitur apapun itu mereka hanya memberikan teknologi yang itu bisa diakses oleh pemerintah ya. Kemudian soal demokrasi despotisme tadi saya kira itu ya sama. Kemudian bisa juga untuk progres pembangunan sebagai, tapi juga bisa sebagai degenerasi ya. Jadi menghilangkan pengetahuan, bisa untuk mengontrol tadi ya. Mungkin teman-teman bisa di kelas Discourse nonton bareng soal dystopia dari 94 ya. Nah, di situ dijelaskan pula bahwa kalau ada orang yang bisa mengontrol, ada negara yang bisa mengontrol secara otoriter terkait teknologi informasi, maka di situ mereka juga bisa untuk ini ya, saya kira membuat kondisi publik itu menjadi tidak kritis, karena mereka bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang dihukum, mana yang tidak, dan sebagainya ya. Jadi di sini sangat melanggar sekali soal ada soal privacy di situ, ada soal demokrasi, ada soal kebebasan manusia dan sebagainya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, mungkin kuliahnya kita sudah dulu sampai di sini ya. Saya kira itu kita ketemu terkait tugasnya ya. Jadi tugasnya saya kira PKL-nya itu kan PKL-nya nggak ada ya. Jadi saya kira saya pikir teman-teman juga di bulan Ramadan ini saya nggak pengen mempersulit juga. Jadi masing-masing kelompok kan sudah dibuat kemarin ya. Nah, tugas kalian nanti membuat esai saja. Dari setiap kelompok itu maksimal 2000. Nanti juga ini saya akan kasih tahu ke ketua kelas ya. Itu teman-teman tinggal membuat esai terkait bagaimana mengapa ada negara yang berhasil untuk flattening the curve, ada yang tidak. Ya. Jadi perbandingan administrasi publiknya kita melihat, saya tulis di sini ya. Anda bandingkan banyak negara di dunia ya, kenapa Anda menjawab pertanyaan terkait mengapa ada negara yang berhasil mendatarkan kurva pasien COVID-19 ya maksudnya ya. Mengapa ada
ini temanya seperti itu ya. Mengapa ada negara yang berhasil untuk mendapatkan kurva dan mengapa ada negara yang tidak? Nah, di situ kalian bisa bahas why-nya, ya. Why-nya, what-nya, mungkin dari segi kebijakan, mungkin dari segi bagaimana merespon COVID-19 tadi ya. Bagaimana mereka langsung aware terkait ini ya. Saya kira sekarang ini posisi negara dengan angka kematian tertinggi itu ada di USA dengan 40.000 lebih kematian, yang mana itu jauh melebihi Tiongkok yang berada di angka 4.000. Jadi 10 kali lipat kematian di Amerika Serikat karena saya kira keterlambatan dari pemerintah setempat yang mengakui bahwa SARS-CoV-2 ini adalah virus yang sangat serius ya. Dan Eropa ternyata tidak se-aware itu ya. Walaupun sudah terjadi di Tiongkok dan itu masuk berita internasional tahun 2019, ternyata banyak dari mereka yang tidak menyangka responnya itu akan seperti ini ya. Terjadi sampai seperti ini ya. Bahkan juga mungkin kalian juga bisa bahas soal kepemimpinan masing-masing ya. Yang mana so far ini juga beberapa orang menulis juga ternyata ditemukan negara-negara yang berhasil untuk melakukan cukup dibilang berhasil melakukan penanganan COVID-19 itu adalah negara-negara yang dipimpin oleh perempuan. Salah satunya New Zealand yang saya kira penanganannya sangat bagus sekali. Ya. Itu saja. Terus saya sampai sini ada pertanyaan nggak?